dan salah satu saya dua kali pertemuan. Yang pertama yang mancing, yang kedua ada kegiatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pada suatu itu kita nanti ada sholat isya, setelah isya kemudian sholat duha. Adanya antara subuh sampai isya itu kalau bisa yang ngobrol dengan makhluk, kecuali kalau kegiatan itu ngaji. Kalau sekedar kita berbeda, jangan diselingi dengan obrolan dengan makhluk. Terus anggap nggak ada aja orang fokus saja di zikir. Ya, maka zikir dan wiridanya kita pada kiblat. Bisa rasa opek, maka itu penyakit biasanya ngobrol, maksudnya ngobrol kayak iya aja tapi kita kehilangan pahala. Biasanya gitu. Jadi obrolan kita dengan manusia itu bisa dikasih pahala, tapi bisa juga kehilangan. Sama seperti kalau pada isya kalau sudah selesai sholat witir itu yang ngomong dunia lagi persiapan mati, maksudnya persiapan mati itu mati sementara. Makruh kalau kita mengenai dunia setelah sholat witir. Artinya tidak disukai. Kebiasaan para sahabat pada selesai sholat witir itu mereka ada yang tadarus, ada bikin macam-macam amalan untuk persiapan menuju keperaduan. Ya, bikin amalan sebanyak-banyak. Kalau kita lihat amalan para sahabat itu kalau mau tidur itu kayak wiridan, apa? Wiridan. Kalau sekarang penyakitnya mau tidur itu main sama setan jepet, mau tidur main setan jepet, dan setan jepet ini mengambil waktu kita lebih dahsyat dibandingkan apapun. Rasa-rasanya dulu nonton TV aja betul ya, kita nonton TV nonton yang kita suka, suka bal-balan nonton, yang suka politik nonton berita, yang suka binatang nonton horor. Karena punya TV juga kan cuma satu di rumah, itu pun berebut sama anak yang punya kartun, istri yang punya sinetron, yang nggak saling lempar aja langsung. Ya sekarang kan TV-nya masing-masing punya, maka istri nonton sendiri, suami nonton sendiri. Tahu-tahu nanti pagi-pagi pakai itu gara-gara nonton mana? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu waktu kita dicolong habis sama setan dia. Setan apa? Ternyata setan itu yang paling benar-benar itu banyak bulan, tapi yang dia dengan berbagai macam nama. Ya, kan kalau ada itu ada Ifrit, ya, ada Idaji, ada Samsung, ada iPhone, ada Vivo, ada Oppo, ada Infinix saat itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau Pak witir jangan ngomongin dunia. Terus persiapan bikin amalan. Bagi Nabi itu kadang mau tidur itu mau cari bangun saja. Ya sama tabarok. Itu sependek-pendeknya dibaca oleh Nabi. Kadang mau tidur itu beliau baca As-Sunnah sama Al-Isra. Kadang mau tidur itu beliau baca surat lebih banyak lagi. Para ulama yang bilang kurang sekali 200 sampai 500 ayat. Nabi Umar itu kalau mau tidur bacanya 10 juz. Kalau mau tidur itu baca berapa? 10 juz. Kalau pakai baca Nabi Umar bacaannya selalu cepat. Itu kira-kira kan bisa waktu sekitar 15 kali 150 menit. Anggap saja 1 juz 15 menit berarti 150 menit. Berarti kurang lebih 2 jam setengah. Itu rutin diwirikan sebelum tidur dulu. 10 juz berarti kata
3 hari sekali. Atau mulanya berapa? 3 hari sekali. Ada 10 tidur, 10 tidur, 10 tidur, 10 tidur. Beliau tidak akan tidur. Itu mungkin amalan dari kecil. 10 juz, 10 tidur. Bayangkan Pak, kalau orang yang kurang 10 juz, 10 tidur itu kira-kira mimpinya ya. Yang mungkin namanya juga kemudian kolektor. Pasti mimpinya itu ya, mimpi ketemu orang-orang yang juga baca Quran itu kira-kira brutal kayak itu 10 juz, 10 tidur. Ya Pak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau pada subuh ini sebaiknya jangan ngobrol sama kita, nggak usah. Anggap nggak ada jauh. Ya, ngobrol mah nggak usah. Tapi itu penyakitnya setan kayak seperti jadi. Ya, kalau misalnya. Nah kemudian jangan ngomong urusan dunia dulu. Ya, sampai kapan sampai isu. Ngomongnya dunia itu lama waktu. Kemudian sampai diomongin waktu yang sedang di dunia. Setelah itu nanti habis isya, ya, selang beberapa saat kemudian kita melaksanakan sholat dua silakan sampai 8 silakan, ya. Yang mengatakan Allah mesti itu kemudian mengambil waktu kita antara Tuhan dengan Tuhan itu 4 kegiatan. Kegiatan yang paling prioritas yang pertama adalah kalau ilmu mencari ilmu yang bermanfaat. Kita madhabnya Imam Ghazali dari konteks ilmu itu beliau mengatakan yang namanya ilmu bermanfaat itu ilmu yang akan dibawa ke alam kubur, yang bisa menemani di alam barzakh, yang bisa menemani saat kita berbangkit, yang bisa menemani saat kita ditimpa amal, yang bisa menemani saat kita dihisab, yang bisa menemani saat kita nyebrang di atas siratal mustaqim, yang akan menemani kita ke surga dan menjadi penghalang kita dari neraka. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dia orang usah diurus. Dia tidak usah diurus, tidak usah diperhatikan. Itu yang prioritas utama, itu yang paling afdol. Bahkan dibandingkan kita sholat 1000 rakaat sholat sunat masih lebih afdol lagi. Lebih afdol. Jadi kegiatan yang paling afdol dari mulai subuh, dari mulai duha sampai tergelincir matahari, maksudnya sampai waktu zuhur adalah ngaji. Sehingga kalau di pesantren itu Pak, kalau belum ngomong itu dibuat acara pasar. Kalau ngaji kilat lebih cepat, mengatakan jadwal tertentu, tidur itu dari pagi sampai zuhur, dari zuhur sampai asar. Yang pada bulan Ramadan kan makan dari asar dari zuhur sampai asar. Itu biasanya kita itu asar sampai asar sambil tunggu berbuka, bersiap beli kolang kaling, beli kol, beli macam-macam. Nanti habis maghrib nggak ada lagi ngaji, ada habis maghrib ngaji juga sampai jam berapa? Sampai jam 11 malam. Nanti jam 11 malam baru sholat isya. Jam 11 malam baru sholat isya. Kadang sampai jam 12. Tergantung kalau dia ini lagi kesurupan sampai jam 2 ngajinya dari jam dari habis maghrib, habis makan, segala macam. Bilang bisa jebret, ngaji sampai jam 2 malam. Nanti jam 2 malam baru sholat isya. Di sholat isya sama itu lepas sedikit ada. Nanti sahurnya kira-kira mungkin 10 menit sebelum subuh baru sahur. Supaya orang imsak kita sahur. Itu. Terus begitu setiap hari, biasanya selama 40 hari. Umumnya dimulai di bulan Rajab atau di awal Sya'ban. Nanti selesainya biasanya pertengahan Ramadan. Tanggal 25, kadang-kadang juga yang tanggal 20, pesantren libur. Setelah itu ngapain Ustaz? Sambil lihat libur dan udah libur ngaji, udah udah tamat ya, sekolah. Terus main gaple. Jadi orang-orang awam dan dia pesantren dan pelihara main catur, main training. Begitu kemudian. Nanti kalau ada yang bukan karena nggak mungkin ya nanti betul-betul dikasihkan makanya yang kita cukup 10 hari ngaji itu 10 hari. Nggak mungkin. Ya, apa? Itu kayak dia betul kayak itu. Maaf kate. Malaikat itu nggak kayak
ada mancing, yang satu kan udah pada pulang, yang tersisa sedikit, yang bisa ada mancing, yang kebiasaan, dikasih peraturan begini, yang penting pulang hidup, yang penting kita hidupkan, selebihnya silakan kalian pakai. Yang pertama saat kita punya air besar, ada bisa apa boleh buku nggak ada, apakah ada yang direbus pakai direbus kayak ini, dimakan mabok sebutkan, wah, orang berharap sendiri, malah nggak ada apa-apa lagi untuk makan, nasi, jadi keluar. Itulah kegiatan jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan artinya urip normal ini sekalian mau Ramadan dia harus kumpul tapi targetnya biasa. Sebut kalau hasil kurang mau tidur itu jadi kurang dari 3 juz kurang. Orang jangan 5 juz 7 juz tanpa. Orang yang ada 7 juz itu belum lelah tapi ngantuk. Kalau 5 juz itu lelah aja baru ngantuk. Kalau 3 juz itu capek-capek aja. Biasakan jamaah yang mengadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke laptop. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan perbagian waktu dari mulai duha sampai zuhur. Al-halatu tsani Allah taqdiru ala nasili al-'ilmi ولكن تشتغل بأبواب العبادة من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة وذلك من درجات العابدين والصيام الصالحين وتكون على الوقت من ذلك. Kalau kita memang tidak mampu berbulan dengan ilmu dari mulai ibadah duha sampai zuhur, kan lumayan waktu 8, 9, ya berarti sisa waktu kurang lebih ada 3 jam, antara 2 sampai 3 jam. Kenapa? Karena sebelum tidur kita dianjurkan kayuman dulu, tidur bareng setengah jam, tidur bareng dan seger nanti malam buat persiapan tahajud. Ya, kalau tidurnya setengah jam tahajud bisa 1 jam, tapi memang tidak dianjurkan tidur lama di siang hari. Sekedar tidur kayak jamaah yang mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan cuma kita, tapi kalau bisa istri juga ada tidur siang. Anak-anak juga yang sekolah kalau bisa tuh ada tidur siang. Yang kalah sama sekolah saya juga suka ada kegiatan tidur siang. Atau jangan kalah sama Jepang itu yang mereka ada kegiatan tidur siang. Anak-anak di Cina juga ada kegiatan tidur siang. Giliran full school kita ada sekolah pelajar apa sekolah dari mulai pagi sampai asar karena tidur itu kan ya istilah orang sekarang harusnya tidur jangan capek. Bukan aja sekolah kayak gitu jadi presiden. Betul kan? Pak Jokowi aja sekolahnya kayak gitu jadi presiden 20. Malah anaknya sekolah yang nggak lulus ya SMA jelas katanya tetap jadi wakil presiden. Kira-kira anak kita jadi apa? Jadi nabi sekolah kayak gitu. Mau jadi rojo? Jadi apa? Jadi nabi menjadi raja. Sekolah ada istilah-istilahnya. Enak motor, apa ya? Siap di terus tidak siap itu ngaji itu dari ceramah itu ceramah. Kurikulumnya kurikulum Ashabul Kahfi. Kurikulum Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kurikulumnya apa? Iya. Itu mata-mata bukti 300 tahun tidak apa. Jadi kita ini dijajah oleh Belanda sama dengan Ashabul Kahfi tidur. Kalau kita dijajah Belanda 300 tahun, kalau Ashabul Kahfi tidurnya berapa tahun? 300 tahun. Kadang-kadang ada anak itu tidur lamanya, dibuka sama pengurus, dibuka sama badan dosen. Panitia, belum bangun, suwe satu itu, tak
Satu kaki aja tidur hama itu. Ya banyak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mampu ngaji untuk pembagian waktu itu, maka sibukkan diri dengan ibadah. Kalau ngaji dipisah sama ibadah, dipisah karena lebih utama ngaji daripada ibadah, sholat, zikir itu lebih utama. Sekali lagi lebih utama. Sampai apa belajar satu bakil, anggap aja satu hadis. Itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ya, maka yang urutan pertama itu adalah ngaji apa yang jadi ambil kita so cara kita itu kita tidak berdaya dalam dalam syafiq itu kita sabina kita bijak kemudian kita surat tauhid atau kita akhlak yang banyak kayak gitu dimulai dari yang kecil. Yang banyak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa sibuk dengan ilmu, maka kesibukan kedua dengan ibadah. Ya, dengan zikir, tasbih, baca tasbih, qiraat, baca Quran. Jadi baca Quran sama ngaji kitab sabina itu lebih utama dari ngaji kitab sabina. Baca Quran dan ngaji kitab bidayah ini lebih utama ngaji kitab bidayah. Karena baca Quran masuk kategori qiraat. Masuk kategori ibadah yang sifatnya itu ibadah lisan, tilawah. Kalau ngaji kan apa istilahnya itu membongkar isi, membongkar apa? Membongkar isi. Maka di sini masukkan kategori yang kedua. Sholat itu juga sholat masuk kategori yang kedua. Duduk pada sholat, sholat mutlak. Kalau tahu baca sholat ini, pokoknya sholat ada namanya mutlak sholat. Pokoknya sholat itu kalau mau buat sebaik-baik pekerjaan itu ya sholat. Ya, sebaik-baik pekerjaan apa? Sholat. Ya kadang ada ulama yang bilang ini gara-gara Nabi Musa kita yang harus ke pohon, gara-gara Nabi Musa kita harus ke sawah, gara-gara Nabi Musa kita harus ke pabrik, harus ke kantor, harus ke pasar. Coba kalau ada Nabi Musa kita ini kalau sholat aja itu, karena awalnya sholat itu diturunkan kepada Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu harusnya itu dicegat sama siapa? Dicegat sama Nabi Musa terus ditakut oleh Allah. Dapat apa? Sholat, biru, maupun bus, macam apa? Umat juga bakal umat terus jalur diskon kan? Nabi Muhammad ya manut aja senior Allah. Nabi Musa itu apa? Senior. Modelnya kaprongan kan galak Nabi Musa. Kaprongan itu galak. Perkasa Nabi Musa. Kalau saya berbisa itu Nabi Musa itu bulu-bulu harusnya, bulu-bulu badannya itu tembus ke dalam. Itu mungkin perumpamaan hanya saking orang itu nampak garang. Oh Nabi Bani Israel dan Nabi Bani Israel punya gigi memang disikat kepada Israel. Nabi Bani Israel itu harus gerak-gerak, bahwa harus gerak Nabi Bani Israel. Umat sama umat beli degil Bani Israel. Ya, kalau kata Ustaz Dodosi kemana? Nah ini ya, umat pusing ngurusin umat Bani Israel. Akhirnya, ya, pusing ngurusin umat Bani Israel. Jadi kira-kira nabinya itu harus sekarang Nabi Musa ini. Jamaah yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat sekarang Bani Israel yang sekarang belum sekarang panggil. Benar? Panggil, gak ada peraturan nasional, mana ada dilabrak semua sama Netanyahu. Gak urus. Betul. Ngomongnya yang dulu perang kok bukan selesai goreng nyulik Venezuela. Top yang diculik itu presiden. Maju, posisi realitas dibunuh kabur, tapi pakai tangan orang.
Saddam Hussein dibunuh pakai tangan rakyatnya sendiri, Gaddafi dibunuh pakai tangan rakyatnya sendiri, Afghanistan bangsa dan kekuasaannya dan kerajaannya diacak-acak selama 40 tahun lebih. Oh itu orang-orang kayak begitu yang dulu jadi umatnya Nabi Musa itu. Apakah punya? Bani Israel puyeng jadi Nabi Bani Israel itu puyeng. Puyeng. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terus apa hubungannya Nabi Musa dengan gara-gara itu kemudian? Coba kalau sholat itu kemudian 50 waktu, kita itu tidak punya kewajiban yang lain, tidak perlu jadi dokter, tidak perlu jadi tentara, tidak usah. Sholat maka di drop sama Allah langsung dari dapur MBG langit. Oh, dari dapur MBG langit. Nggak pakai oprek lah. Nggak oprek, nggak pakai supir yang bawa Grab kemudian nyeruduk anak SD. Orang malaikat sih meladeni kalau kita sholat 50 waktu itu asisten turun dari langit sopo malaikat kita tinggal assalamualaikum ada anggur makan, assalamualaikum nonton sayur, assalamualaikum kare, assalamualaikum sop kambing, assalamualaikum kebuli. Tinggal begitu. Kenapa? Karena 50 waktu nggak punya waktu lagi buat pabrik, nggak punya waktu lagi buat ke pasar, nggak punya waktu lagi buat kemana-mana. Itu kejadian kita itu akan seperti Bani Israel di lembah Bukti. 40 tahun mereka di lembah Bukti. Kerjanya apa? Ya kerjanya tidak lagi ibadah, makanan langsung diproduksi dari langit. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam. Suhu diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan awan, sehingga musim panas tidak kepanasan, musim dingin tidak beku. Temperaturnya Allah mengatur. Pinter sampai itu ngatur segini terus bingung sudah dinyalakan semua pendingin. Betul nggak? Ustaznya sampai pakai jaket panas. Ya, umpamanya begitu. Pagi toko apa pakai rompi, saya akan mudah demo. Tulisan berangkatnya bukan 212, ini oli lagi. Iya jangan kok pakai rompi itu sudah provokatif gitu. Betul kan? Jamaah yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Allah itu coba tuh puncak 16, 17, 18, 20 lah kalau sekarang. Ciwidey 16, 17, 18, Wonosobo 11, 12, 13. Signatur out of Gusti, maka Allah nggak bisa ditang sama sekali. Bani Israel ditempati selama 40 tahun, temperatur udara diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus makannya pilih wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, makanannya manna wassalwa. Jadi dulu berjamur wakilah sama madu. Masya apa susahnya? Bani Israel bisa begitu, anak Nabi Muhammad juga bisa begitu. Kalau sholatnya 50 terus gak kober, mau ngapain bisa kemana-mana sudah. Tinggal sholat doa, makan apa segala macam dijamin. Ya, dijamin semuanya. Ya, tapi pusat itu lah. Ya, bilang kita kita jadi harus datang. Kenapa? Karena sholat itu tinggal 5 waktu. Kalau saya 5 waktu ya si koper masih ada waktu buat pasar, masih ada waktu buat sawah, masih ada waktu buat ke pabrik, masih ada waktu buat ke kantor, malah nggak ada waktu buat sholat. Halo? Malah kadang sampai nggak ada waktu buat jaga kehidupan. Waktu lalu kaki kita sholat siangnya, sampai nggak ada waktu buat udah di diskon lah. Jamaah yang berada di jadi mau padahal kan derajatnya itu derajat nabi. Jadi derajat ibadah itu kan derajat nabi. Itu derajat kedua. Bahkan dibandingkan dengan nabi itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa.
Jangan tadi urut khusus mengkhususkan diri buat dakwah. Prioritas utamanya sekalipun amalnya itu ada dakwah Allah, zikir ibadah, taklim ta'alum dan khidmat. Tapi kan amalan pokoknya itu dakwah Allah. Amalan pokoknya itu dakwah Allah. Ada mobilallahi ala basiratin ana wa itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Itu lebih afdal daripada sekedar hati. Ini Ramadan ini bagi orang dakwah itu sepakat. Kenapa? Karena kita begitu masuk Ramadan sudah berubah jadi aktif, tidak lagi jadi dari disuruh turun malas, disuruh jauh lama. Padahal tak ada apa-apa itu betul ibadah diberikan kehidupan. Maka ada sebagian orang yang justru ambil urut 7 bulan Ramadan supaya tidak terjebak di dalam perangkap ambil sekedar minta ibadah. Karena dia lebih tinggi. Kalau kita ibadah itu dipermainkan setan jadi bulan-bulan. Kalau dakwah itu setan tidak takut. Dengar ucapan dakwah aja setan lari. Allahumma rabb hadhihi da'watin tamma wa sholatin fa inna azan itu kan dakwah yang sempurna. Ucapan dakwah yang sempurna. Kata hadis disebutkan setan itu lari tertentu untuk azan. Artinya kalau sampai setan itu lari tak kuat. Makanya orang itu digoda ya Allah sana keluar. Betul. Berat kan? Sekali lagi berat. Oh, namanya. Yang banyak mengatakan Allah Subhanahu. Jadi tinggi banget derajat dibandingkan sekedar derajat abid. Abid itu level kedua, level yang lebih rendah, level yang lebih rendah. Wasiat saleh merupakan jalan hidup orang-orang soleh. Walaupun ada yang tidak dan kalau kau sibukkan yang kedua, yang ibadah, maka kau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, akan menjadi orang-orang yang beruntung. Lo sini itu tadi dakwah itu bukan panitia. Awal panitia. Saya satu ketika itu melihat orang ngelak-ngelak makan dan roh yang roh itu lagi maka itu lagi itu yang rohnya dia lakukan maka itu sakit cek lihat dia, masya Allah orang lain antri dia di santai kalau yang roh lagi maka itu sakit orang itu wajib berjumpa hari pengen itu dia santai banget ya dia santai banget. Besoknya saya ketemu lagi sama dia ngobrol. Rupanya orang sekarang suka huruf. Dia ikut huruf itu maka waktu berangkat dari sekarang belum pernah huruf. Betul itu selesai. Dia bilang kamu alhamdulillah orang tersebut. Alhamdulillah lamun aku berhuruf yang kemudian biasa dikenal itu ya kerjaan. Tadi itu saya masya Allah, saya bersyukur banget saya sama Allah. Saya dapat pekerjaan amat mulia seperti ini. Amat mulia seperti ini. Laki-laki bibi makan kaget, tapi kerja. Pertanyaannya kenapa kita antri sementara dia mah nggak pakai antri? Apa dulu? Kita kan mau ke Raudhah antri, kalau sekarang kita harus aplikasi dulu rusuk. Baru kita dapat jadwal keluar barcode-nya itu antri. Dia kan nggak pakai antri. Pertanyaannya kenapa? Bukan amalan. Masa nggak kasih jawab? Dia petugas. Apa? Dia apa? Petugas. Dia mau panitia. Dan sampai masuk surga itu jangan mau jadi peserta, jadi petugas dong. Lagi. Jadi apa? Jadi petugas. Kalau jadi panitia ditentukan oleh, jadi petugas kalau kita sekedar jadi peserta ditentukan oleh panitia. Dibagi kupon, stempel tangan, beli tiket, itu kan kita peserta. Halo? Saya mau tanya, kalau Nabi itu peserta apa petugas?
Petugas, si ngedung kaki Nabi, Uwais Al-Qarni, rahimahullah ta'ala, itu kira-kira peserta atau petugas? Petugas, nyebrang Siratal Mustaqim itu stop sama malaikat. Kata malaikat, ya Allah mau kemana? Mau ke surga? Jangan dulu. Disampaikan harus nolong orang itu kira-kira seukuran 2 kampung. Kalau kampungnya kayak Bojong kira-kira mungkin ada sekitar, anggap saja ada salah satu desa itu, desa Wanasari. Penduduknya itu banyak sekali, penduduknya itu hampir 160.000. Ya, hampir 160.000 penduduknya itu satu desa 160.000. Kalau 2 desa itu kalau pemain aja 300.000 orang, jadi Uwais Al-Qarni itu stop di Siratal Mustaqim. Dan kemudian kata malaikat, sampai ke panitia aja masuk dulu. Itu tolong dulu orang seukuran 2 desa, anggap aja tolong masuk itu surga 200.000 orang. Terserah sampai siapa. Yang penting orang Islam. Itu karena Uwais Al-Qarni itu levelnya bukan peserta, tapi apa? Menurut panitia. Apa? Panitia. Sampai itu hafal Quran masuk surga pengen jadi peserta. Oh, jadi panitia. Oh, no. Iya. Dai itu panitia, bukan peserta. Orang yang kerjakan kerjaan Nabi. Kerjaan Nabi apa? Kerjaan Nabi apa? Dakwah. Kerjaan Nabi itu dakwah. Jadi sampai ini orang Amerika kok belum pada dah? Dia mana dia? Orang Amerika kok belum pada dah? Itu terjadi sih. Apa namanya? Mana si Danielo mana di sini katanya. Danielo mana ada? Jangan di sini loh. Masya Allah, Syekh. Amin sanggup. Masuk. Ngapain aku? Masuk. Begitu aja. Halo. Wali Songo itu bukan peserta. Wali Songo panitia. Bahwa kita mau orang Islam kan? Yang kita besok kiamat kita panitia. Loh kok bisa Ustaz? Iya, Rasul bilang kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang bilang Allah. Selama masih sampai jauh kalau dakwah Musakarah misalnya kemarin bilang la ilaha itu tuh malaikat asal mau gini ada yang begini sok ya ada yang dari keluar kan pakatnya begitu kiamat hanya akan terjadi kalau sudah tidak ada yang bilang la ilaha atau minimal pun ada yang bilang Allah. Jadi dia bisa ditahan bersih. Jangan turun dulu. Kita bisa begitu sama malaikat. Iya sampai itu nggak pede jadi umat Rasulullah SAW. Baik saya itu dengan segala maksiat yang saya buat saya pede aja jadi umat Rasulullah. Umat Rasulullah. Mungkin over wajah saya. Kelebihan harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi umat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti tidak takut tapi biasa kepada Rasulullah. Betul. Jadi jadilah panitia. Saya udah lama tak bilang jadilah panitia suatu. Jangan jadi peserta. Jangan jadi apa? Jadi peserta enggak. Jadi peserta itu orang-orang masuk Islam. Jadi peserta orang yang kelelep. Jadi peserta surga jadi apa? Peserta orang yang di sisa waktu ketimbun yang belum ketemu semua sampai sekarang itu peserta tuh peserta surga orang yang kena tsunami peserta gitu. Jadi panitia tuh yang semuanya jauh jadi panitia tuh yang semuanya jauh sekarang lagi jadi panitia surga tuh yang semuanya jauh itu tak boleh sama 40 hari keluar 40 hari kesel itu udah pernah keluar lagi. Padahal tanya harinya masing-masing. Dari mana bibit mau sholat jaga sholat 5 waktu. Karena saya itu tahu kualitas lulusan pesantren kan saya lulusan pesantren. Yang paling nggak pernah sholat di masjid itu sebetulnya lulusan pesantren. Nah ini kenapa ketika ditanya? Udah dulu udah pernah. Saya itu udah 7 tahun sholat tahajud,
7 tahun sholat duha, 7 tahun sholat berjamaah. Maka anak kita begitu nggak di pondok, di rumah libur. Lepas ke masjid libur Pak. Kenapa nggak ke masjid tadi? Libur. Makanya kalau anak pondok itu harus jadi panitia masjid, jadi DKM, jadi imam. Mau tidak mau akhirnya sholat berjamaah. Kenapa? Job. Apa? Job. Gua sholat berjamaah. Job. Imamnya job. Ini kaitannya dengan transfer akhir bulan. Pusatnya juga mesti pengajian begitu. Kenapa? Job. Masya Allah. Ya. Ya semuanya insya Allah. Keluar. Saya juga belum keluar. Saya semua saya kasih dulu. Ya. Jamaah yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sibukkan masjid amalan. Jadi kita kan kita minta sama Allah ini adalah diberikan kita husni bantu saya ya Allah supaya bisa berpikir supaya dengan kebanyakan dan supaya bisa membuat ibadah. Jadi kita minta sama Allah. Maka perlu Pak diingatkan kita sudah sebentar lagi dan susah. Jadi artinya kurang dari sebulan kan karena sudah ya artinya kurang dari 13 lagi. 22 hari lagi lah. Antara 29 hari atau 30 hari tergantung di akhirnya. Ya biasanya kalau kita menunggu ya kalau sisa kali itu kira-kira jadinya tanggal berapa puasa? Tanggal 10 Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Kalau lebaran? Satu Syawal. Lebaran. Saya itu kemarin itu kira-kira 2 minggu terakhir. Siang-siang karena dia padahal kalau tidak apa lagi ke toko Arab nanti kecil ya saya nggak pergi dari itu sibuk karena kayak berani Natanya pada hari kedua hari ketiga ya Allah pantesan kecil suruh berangkat lagi habis itu kata yang ngajak sama istri kalau itu bapak cari istri lagi terus yang berangkat istri ya kebetulan terjadi orang sudah boleh pulang jadi pulang bagian dewasa kelas 5 bagian dewasa jadi praktis di dalam keadaan sambil libur dan sudah mulai lulus skripsi. Itu pengalaman pribadi. Ya nanti masing-masing akan punya cara berpikir kalau mengkaji. Saya dari dulu benar-benar cium bau kaji. Itu hampir 99,9% kayak palsunya saya sebut bukan palsu berapa persen 99,9% palsu. Kalau kata satu lagi mohon siang baru 1000%. Kalau menurut aku itu palsunya itu bacaan 1000% itu. Itu versinya siapa? Sianipar itu Sianipar. Betul kan? Manusia. Jadi kalau 99,9% berdasarkan itu Pak eksperimen. Jadi saya sudah dari sejak dulu kalau memberi kasus kecil baru bukan kayak apa maunya itu saya bisa jelaskan. Cuma saya tahu ini bau bukan. Kalau kita mencium bau bukan lagi ada gaduh, lagi di toko minyak wangi, lagi
gini-gini saja. Biasa. Ini ada urusan saja. Lagi di terminal, lagi di apa, lagi di kapal. Sering gitu. Itu 99,9%. Nah, kalau kata Sinovac itu 1000%. 1000%. Masya Allah. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mau ini apa? Saya sih berharap berbaliknya dua waktu hari ini sama besok 2 hari. Karena saya sudah akan berdialog sama itu loh si Tirawan Ustaz Mahmud. Pokoknya ini tetangga loh, beliau ini udah boleh ngaji dan waktunya, tahu sekali dan waktunya ya udah ngalah sama si kayak daripada dua bisa mau lewat cedak mobil dan boleh masuk. Saya satu ini suruh pas tahu sekalian pagi begitu udah dapat tulisan mana jiu apa jasa mana lebaran kalau negeri mana kalau lebaran satu sahabat Pak udah ada rumah di masjid ya gini aja lah kalau perhitungannya aja bisa berulang kalau kira-kira memang ada lebaran 2 hari buat tadi pas dua-duanya nanti saya paksa yang namanya itu ya seperti kalian lumayan dapat 2 hari sedih dan kalau desa marga itu insya Allah 5 koma dengan beda kenapa? 5 koma desa marga betul nggak? Itu saya suka menyebutnya itu pengembalian uang apa? Pengembalian uang ibaratnya jasa marga tiap hari apalagi saya kan melewati tol-tol yang mahal itu di Makisi itu yang masuk di kota wisata keluar di Bagasi itu 47.000 kan benar tak kalau sesekali pemancaran lewat jalur baru itu wajib ada pengembalian minimal setahun sekali tapi kalau sebelum COVID itu sebulan sekali pengembalian uang sebulan sekali karena ada sebulan sekali kalau sekarang ada kalau COVID itu banyak setahun sekali ya mudah-mudahan ada doa mudah-mudahan usaha Muhammadiyah tidak aku amin artinya lebaran lebaran jadi 2 kali khutbah 2 kali khutbah 2 kali imam dan 1 imam umpamanya kalau imam itu 1 juta kan lumayan 2 kali imam berapa 2 juta udah bisa setiap khutbah namanya banyak hebat ya tapi memang biasanya itu kalau kata Yusuf Mustafa itu bilang berhubung Muhammadiyah itu didirikan lebih dulu dari karena duluan Muhammadiyah sebenarnya daripada NU Muhammadiyah dulu makanya itu selalu Muhammadiyah oleh karena itu kalau Muhammadiyah itu lebaran suka pendahulunya tidak apa-apa lebih dulu lagi di lebarannya juga lebih dulu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan gimana? Ramadan ini bikin ngaji yang enggak betul-betul nah, atau saya kita punya tempat aja kan lihat. Itu santri kita kalau apa punya ahli itu usul bahkan dengan 15 hari Ramadan itu santri cari hari jadi ke situ semua ada kegiatan di sini. Nggak tahu ya ada punya pikiran begitu. Banyak pas ada ya dulu tuh kan ada jangan kenapa? Ya kegiatan full mungkin supaya nanti tapi dia kamu Ramadan ditanggung kan cuma hanya uang kita mau bikin pengajian kayak dulu itu sampai jam 2 jam 3 terakhir itu kita ngaji sampai terakhir Ramadan ngaji sampai selama sebulan khatam kita ngaji sampai sahur Masya Allah itu yang disebut pada kesalahan itu normal dan kawan-kawan apa tadi kita ngaji kayak dulu itu sampai menjelang sahur belum kita kami untuk mengaji bahasa dulu saya senang ngaji saya ajak tahu ini yang dikasih kesempatan sholat malam
tak dia 10 juz. Mau saja dan menarik. Kasih doping, dok. Saya tapi kasih kursi ya, saya kasih buat dulu. Mungkin berdiri dia. Tapi bisa lah 10 juz. 11 rakaat berapa juz? 10 juz. Belum pernah coba itu kan. Ini masjid belum pernah. Ya, dia aja pasang rumahnya. Wicel dance, pakai bahasa Indonesia. Biar sebagian aja. Kami menantangnya. Kami menantang. Siap-siap lancarkan hafalan. Apa 10, kamu 10, siapa lagi 10 tidak? Siapa? Kang Aris atau siapa? Mau muslim? Ya. Bagus. Muslim bisa. Muslim 10, ya siapa lagi nanti santri 10, kemudian saya 10. Jadi berapa? Dan kita uji coba aja itu. Uji coba. Kalau di sini kan dekat saja. Nanti kita musyawarah sama beliau. Betul. Dan suasananya di sini sepi. Ya, suasananya apa? Relatif sepi. Di Baitur Rahman banyak orang. Tapi boleh juga ditawarkan itu. Terawih 1 bulan. 10 satu bulan. Ya, tahu. Terawih semalam 1 bulan. Ayo. Atau sekali sebelum itu jatuh gara-gara terawih. Boleh. Kalau baginya sudah. Iya kan? Dan aku serius ini ada masalah seriusnya. Seriusnya. Gimana dokter? Dokter nyiapin ketiga takutnya ada yang pingsan. Nyiapin ambulan. Gimana juga apa namanya? Remasok gitu siapin baja, siapin kursi yang tidak lebar. Ya kan? Udah gak kuat berdiri duduk kan? Tidak apa-apa duduk. Dia menampaknya dan dia kenapa? Satu Quran itu duduk doang. Yang lain ada 1-2 yang minta dulu. Coba mau pakai iPhone sampai iPhone 1 juz 1 malam sakit udah. Di masjid yang lain pun 1 juz 1 malam. Ayo, mumpung banyak kan tidak di pagi ini kalau nanti saya jadi buat bisa kita sore itu apa? Tapi urus dulu pas karena kemarin dia dua itu bilang ada saya dengar dia mau lebaran di Mekah. Belum ada kabar itu. Kan yang sudah ngabarin di Iqbal katanya Pak Kiai selalu nanti Ramadan aja umrohnya kita itu. Tapi yang lain udah ada kabar bisa katanya lebaran di Solo. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini orangnya beda lagi berangkat kita kalau Sawal itu pas hari 2 lebaran orang beda. Saya mau kasih yang lain dulu. Mau rezeki itu lah saya. Kalau boleh saya pun saya artinya yang nawar yang ini saya mau lebih bisa kasih bulan aja. Dan masih ada usaha-usaha dengan umroh saya seperti ini dan nah kemudian itu apa? Jangan pura-pura lupa Pak Tonton terakhir siapa? Enggak, Pak Tonton sudah harus dulu sampai selesai. Ya dari 30 juta dapat 10 itu sudah jago. Dan kita mulai dari yang ini dulu lah. Mulai 1 malamnya itu 3 juz, 1 malamnya lagi 5 juz, 1 malamnya lagi 10 juz. Nanti kalau sudah terasa nyaman penasaran sampai yang 1 malamnya 15 juz. 15 juz kan bagi 5 kan gitu kan? Yang mungkin umpamanya juz 1 sampai angkatnya gitu. Juz 1 sampai 6 nanti juz 6 sampai 10 saya juz 11 sampai 15 atau Jordan umpamanya gitu. Nah, harus ada yang iman di belakangnya. Harus ada yang iman. Nanti begitu menjelang hijau di tangan menjelang Lailatul Qadar dulu tanggal berapa dia?
Anggap aja 27, 28, 29 baru semalam subuh. Tapi itu harus betul-betul jaminan makan itu seperti yang sempurna. Iya, jangan sampai habis makan segitu kebernya kemudian Indomie sahur. Oh enggak. Tapi saya yakin kebun datang, rawon datang, sapi datang. Ini boleh dibikin. Kalau nggak ada pembentuk panitia, kita bentuk aja panitia banyak. Pokoknya kita datang, habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Quran, kalau bacanya gitu. Kalau bacanya pelan kan, tidak apa. Bacanya itu agak cepat. Gitu. Karena targetnya mau ngabisin sahur, Pak Bapak bisa ikut. Kalau bisa ikut akan lagi. Kenapa bisa ikut itu dulu program? Berawal satu pun, ya sudah. Ini bikin gara-gara, bikin gara-gara. Itu BK Badan Koordinasi Masjid Musola Sabojo Hulu ada yang bikin terawih sahur belum. Ini ada. One energy. Bapak dari dari sudut kami energy. Tapi bukan itu target. Bukan itu target. Tapi maksud saya kita itu tambah mengulang. Zaman dulu ayat tadi semalam subuh nongkrong wayang semalam subuh karena goreng semalam subuh kan wayang goreng semalam subuh wayang kulit semalam subuh super apa nonton YouTube semalam subuh pernah tanya bocah-bocah karena bocah-bocah milenial apa jauh mana saya itu dengar dari ada seorang ustaz istri itu jatuh 2 kali sakit sedang punya anak perempuan nggak mau ngurus ibunya sampai merangkak kayak bayi mau ke WC merangkak kayak bayi anaknya nggak ada ngurus saya baru dekat dari itu tadi malam saya bilang kamu bilang dari kenapa kalau anak saya dulu tak ambilnya perjalanan terus masih ibu sakit nggak diurusi anak-anak perempuan sibuk aja di orang sibuk. Kalau nauzubillah kalau saya melihat kalau yang terus salah mau penanganan kayak itu takut ini pokoknya cenderung langsung tidak terus setan apa kita pernah buat tiktokan ngomong terlalu satu kali-kali sholat lah Pak Timbul di Tompul dia ada panitianya bersedia contoh terus kenapa diajak urut jarak urut kan ini dia punya ada dia ada apa awas sekali lebih mulia dari lebih mulia masalahnya nggak ada surganya karena itu aja semua diserahkan demi ibu makanya kita angkat dan mengatur apa haji dan binti al-Qur'an haji dan binti al-Qur'an dan amalannya kayak ngurusin ini insyaallah ya nah ini kita sosialisasi ke dalam hati kita masing-masing dulu gak usah ngomong ke sana kemari dulu nanti kemudahan peserta banyak kayaknya kewalahannya misalnya karena ternyata peserta terawih 10 juz ke atas itu lumayan banyak makanya latihan dari bulan kali ya jalan cari 2 bulan baru nanti kita persoalkan kamu kencengin juz sekian kamu kencengin juz sekian sampai
Iya. Jadi nanti begitu pas terawih itu jus itu memang banyak betul, lancar gitu. Gitu. Pagi yang bisa di. Kan buat cerita ya dibawa ke dokter. Ditanya sama dokter, kenapa ini sampai kita gara-gara terawih? Oh keren ya. Dokternya ada di ibu tahu apa itu apa? Nah, dokternya pingsan baru. Saya punya anak murid tulisannya Mawardi. Mawardi. Ada orang yang terkagum jadi Allah kasih kakinya itu kurang balance, kurang seimbang panjangnya. Soalnya perlu karena itu. Saya mau bahasa Arab. Saya tahu sih. Saya spesialis di panjang. Saya sendiri lagi saya baca korban kata terus saya kalau mau tahu kan sudah ada rumah itu yang saya rumah yang membuat saya sahur saya lagi yang saya tanya terus ibu itu sok waduh pagi-pagi saya mau asrama ketemu sama dia sekarang hijau hijau waktu itu masih belum ada karet karena belum diterang belum ada karet saya lagi nanti udah ke dokter ampun saya terus kamu kerjanya berapa kamu jatuh di mana terus jawab apa jatuh di masjid kok bisa kapan di sini betul lalu kenapa di terawih usaha sampai jatuh dia untuk 10 juz jadi dokternya itu yang obatin ketawa kamu bisa terima dia itu harapan karena teman kita salah satu berbagi pertengahan malam bulan jadi santai kalau udah ke susu nggak ada kolom di sini kolam kali di sini kalau terlalu pada isi kan kolam kali salah ya nah ini kita jadikan Ramadan ini bulan ini oke